Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh untuk adik-adik sekolah menengah atas di seluruh Sulawesi Selatan. Apa kabar kalian semua? Semoga kalian semua selalu dalam keadaan sehat dan bersemangat. Juga kepada Bapak dan Ibu guru pendamping yang selalu setia mendampingi adik-adik kita belajar, saya ucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya dan saya juga mendoakan semoga Bapak dan Ibu guru semoga selalu sehat walafiat. Amin. Bersama saya, Siti Adinda Dihar Indawati Caronge, dalam program Smart School, Generasi Smart, Berkarakter, Cerdas Ki. Oke, hari ini kita akan melanjutkan materi kita tentang teks laporan hasil observasi. Kira-kira materinya seperti apa lagi ya yang akan kita dapat? Yuk kita bahas bersama-sama. Oke. Kita di sini akan membahas yang namanya fungsi dari teks laporan hasil observasi. Nah, yang pertama fungsinya itu sebagai bahan untuk penelitian. Nah, data yang diperoleh dari hasil observasi seringkali menjadi data mentah atau raw data yang sangat krusial untuk penelitian lanjutan. Nah, peneliti di sini bisa mengamati fenomena, kemudian dicatat ya, sudah pasti, lalu dianalisis untuk membuktikan sebuah teori atau hipotesis mereka. Oke. Yang kedua, itu sebagai sumber pengetahuan yang baru. Nah, observasi itu memungkinkan kita menemukan hal-hal yang sebelumnya tidak kita ketahui, ya. Jadi mulanya kita tidak tahu, ada observasi, oh kita jadi tahu deh. Kemudian, laporan ini bisa mengubah ketidaktahuan menjadi sebuah pengetahuan dan ini bisa dapat diakses untuk orang banyak yang nantinya bisa mereka gunakan untuk rujukannya. Oke, yang ketiga, sebagai dasar penyusunan kebijakan atau pengambilan keputusan. Keputusan yang baik itu tidak didasarkan pada asumsi, perasaan, atau sesuai kemauan si penelitinya sendiri, ya. Melainkan data yang nyata atau data yang dia dapat di lapangan. Nah, pemerintah atau perusahaan misalnya bisa menggunakan teks laporan hasil observasi untuk melihat kondisi lapangan sebelum merilis, misalnya bisa jadi aturan baru, ya. Kemudian, sebagai sumber yang dapat dipercaya atau kita sebut akuntabel, ya. Karena LHO itu wajib ditulis berdasarkan fakta di lapangan, bukan opini atau hayalan atau pendapat dari si penulis sendiri. Nah, laporan ini menjadi dokumen yang valid. Jika ada perdebatan, orang bisa merujuk kembali ke dalam laporan ini sebagai bukti kebenaran. Jadi, di sini orang-orang itu kalau misalnya ada perdebatan, misalnya si A lebih dominan, iya, si B dominannya tidak. Nah, ada perdebatan, kita bisa melihat kembali LHO-nya atau kita bisa melihat kembali hasil observasinya, yang mana yang benarnya, ya, sebagai sumber apakah iya atau tidak. Nah, kemudian sebagai laporan tugas dan kegiatan pengamatan. Dalam konteks pendidikan atau pekerjaan, laporan hasil observasi berfungsi sebagai bukti fisik bahwa seseorang telah melaksanakan tugasnya. Ini adalah bentuk pertanggungjawaban secara personal atau secara tim. Jadi, kalau seseorang itu sudah melakukan sebuah tugas atau mungkin kegiatan pengamatan, itu wajib ditulis. Dan itu bisa menjadi laporan hasil observasi. Kemudian, bisa juga sebagai dokumentasi. Nah, laporan hasil observasi itu merekam kondisi suatu objek atau peristiwa pada waktu tertentu. Dan ini bisa menjadi arsip sejarah yang penting untuk melihat perubahan dari masa ke masa. Misalnya dokumentasinya tentang sebuah lokasi untuk wisata. Anggaplah dibuka di tahun 2010. Nah, kemudian terus diamati sampai tahun 2024. Apakah masih tetap ramai atau jangan-jangan menurun atau mungkin sama aja, ya. Kemudian sebagai ilmu pengetahuan. Nah, hal ini bisa berkaitan dengan sebuah pengembangan sains. Laporan hasil observasi yang dikumpulkan secara sistematis, kemudian sudah teruji, akan memperkaya literatur ilmiah dan menjadi referensi bagi generasi yang akan datang. Lalu, yang terakhir, bisa menjelaskan dasar pemecahan masalah dalam sebuah pengamatan. Nah, untuk poin ini spesifiknya pada fungsi diagnostik. Ketika ada masalah, observasi dilakukan untuk mencari akar penyebabnya agar solusinya tepat sasaran. Oke, sekarang kita lanjut ke
yang selanjutnya. Oke, di sini kita akan melihat apa saja sih ciri-ciri teks laporan hasil observasi itu. Nah, yang pertama sudah pasti harus bersifat objektif. Maksudnya apa sih objektif itu? Maksudnya harus disajikan sesuai dengan keadaan objek yang sebenarnya, tanpa dipengaruhi oleh pandangan atau pendapat pribadi yang sifatnya subjektif. Nah, selain itu, laporan hasil observasi juga harus bersifat universal. Artinya, tidak boleh berpihak pada pihak-pihak tertentu. Benar-benar harus universal, netral, ya. Kemudian, dia juga harus berdasarkan fakta. Ditulis berdasarkan fakta yang dilakukan dan benar-benar terjadi selama di lapangan, dan tidak diperbolehkan melakukan manipulasi data atau sumber saat membuat teks hasil laporan observasi ini. Jadi, misalnya di lapangan itu observasinya ternyata hasilnya jelek, tidak boleh diakal-akalin di dalam laporannya. Benar-benar harus ditulis, oh, hasil pengamatannya jelek, tidak sesuai dengan harapan saya, ya. Nah, kemudian sifatnya itu sangat khusus atau dia spesifik. Maksudnya apa? Topik atau mungkin objek yang dibahas dalam teks laporan hasil observasi sifatnya spesifik atau biasanya itu tunggal, sehingga tidak ada pelebaran pembahasan ke bagian yang tidak diperlukan keberadaannya. Misal yang mau diamati itu tentang Pulau Komodo. Ya Pulau Komodonya saja, ya, tidak perlu sampai keluar-keluar dari Pulau Komodonya. Karena nanti laporannya malah justru akan sangat panjang dan malah jadi tidak diperlukan, tidak relevan, ya. Oke, selanjutnya penyajiannya itu harus lengkap. Penyajian yang dimaksud ini struktur penulisan teks lengkap dan runut atau saling berurutan. Mulai dari pendahuluannya, isinya, kemudian kesimpulannya. Kemudian harus menarik dan mudah untuk dipahami. Ya. Teks laporan hasil observasi bisa dirangkai semenarik mungkin dengan bahasa yang efektif. Tujuannya agar pembaca jadi tertarik untuk memahami isinya dengan baik. Lalu, sudah pasti juga harus memiliki bukti yang nyata. Laporan hasil observasi memiliki bukti yang nyata atau dapat dipertanggungjawabkan, sehingga tidak ada keraguan di dalam isinya dan pembaca percaya dengan apa yang telah dilakukan oleh penulisnya. Oke, kita tadi sudah membahas 2 subbab dari laporan hasil observasi ya. Sekarang yuk kita bahas soalnya seperti apa saja. Oke, pertama, dalam ciri-ciri laporan hasil observasi disebutkan bahwa teks itu harus bersifat objektif. Manakah pernyataan di bawah ini yang bertentangan dengan prinsip objektivitas tersebut? Alfa, penulis menyajikan data sesuai dengan keadaan objek yang sebenarnya di lapangan. Oke, ini benar ya, dia bersifat objektif. Laporan ditulis tanpa dipengaruhi oleh pandangan atau pendapat pribadi penulis. Nah, ini juga benar, ya. Nah. Kemudian, Charlie, laporannya itu sifatnya universal dan tidak memihak kepada pihak tertentu. Ini juga benar, ya, tidak bertentangan. Kemudian, penulis memasukkan perasaan pribadinya karena tidak menyukai objek yang diteliti. Wah, ini sudah salah ya, karena perasaan pribadi ini sifatnya subjektif. Jadi otomatis jawabannya adalah delta. Kalau misalnya kita lihat yang error, penulis menyampaikan informasi apa adanya tanpa melebih-lebihkan. Ini juga benar ya, dia tidak bertentangan. Jadi jawabannya adalah delta. Oke, selanjutnya, perhatikan contoh berikut. Laporan kondisi Candi Borobudur tahun 1980 menunjukkan struktur batu yang berlumut, sedangkan laporan tahun 2024 menunjukkan kondisi yang lebih bersih setelah pemugaran. Nah, fungsi LHO yang paling tepat digambarkan oleh contoh di atas ini untuk apa ya? Alfa, sebagai dokumentasi. Bisa jadi ya. Kenapa? Karena pertama ada laporan di tahun 1980.
Kemudian laporan keduanya itu di tahun 2024. Nah, ini kan dia ada dokumentasi, ada pencatatan ya. Pertama 1980, oh ternyata batunya itu berlumut. Tapi pas di 2024 itu sudah bersih. Oke, kalau Bravo sebagai bahan penelitian. Nah, ini kurang tepat ya. Karena di sini dia sudah jelas-jelas menyebutkan ada perbandingan, ya, perbandingan di tempat yang sama. Jadi bukan Bravo jawabannya. Kemudian Charlie sebagai sumber daya yang dapat dipercaya atau akuntabel. Nah, ini juga bisa, ya. Tetapi kan kita tidak bisa lihat yang di tahun 1980-nya. Sudah jauh sekali, ya. Nah, ini sebenarnya kurang tepat jadinya, ya. Kemudian sebagai dasar pemecahan masalah. Ini bukan dasar untuk memecahkan masalah ya. Ini apa yang terjadi di lapangannya. Oke? Kemudian error sebagai laporan tugas dan kegiatan. Nah, ini juga kurang tepat. Dia tidak melaporkan tugas dan kegiatan apa yang dilakukan, tetapi melaporkan objeknya ini kenapa, ya? Nah, jadi jawaban paling tepat adalah alfa sebagai bahan untuk dokumentasi. Oke, selanjutnya. Sebuah pabrik mengalami penurunan produksi, tapi manajernya tidak langsung memecat karyawan, melainkan melakukan observasi terlebih dahulu. Ternyata ditemukan bahwa masalah utamanya adalah mesin yang sering overheat. Kasus di atas menunjukkan fungsi laporan hasil observasinya untuk apa ya? Alfa, menambah literatur ilmiah bagi generasi mendatang. Oke, ini bukan untuk tentang literatur ilmiah ya. Nah, jadi kurang tepat. Kalau misalnya Bravo menjelaskan dasar pemecahan masalah dalam pengamatan. Nah, ini bisa jadi ya. Kenapa? Dasar pemecahan masalah. Nah, di sini masalahnya ada masalah overheat mesin. Ya, nah, bisa jadi Bravo nih jawabannya. Charlie sebagai bukti fisik bahwa karyawan telah bekerja. Oke, tidak ya, ini sudah jelas-jelas salah. Menemukan spesies atau hal baru yang belum diketahui. Spesies ini sudah jelas-jelas salah ya. Memanipulasi data agar perusahaan terlihat baik. Ini pelanggaran total, jadi sudah pasti salah. Oke, jawabannya adalah Bravo, menjelaskan dasar pemecahan masalah dalam pengamatan. Oke, kita lanjut. Apa maksud dari ciri-ciri bersifat khusus atau spesifik dalam penyusunan teks laporan hasil observasi? Alfa, laporan harus membahas berbagai topik sekaligus agar isinya banyak. Wah, ini tidak tepat ya. Kalau hanya isinya banyak, satu objek pun itu bisa isinya banyak. Lagi pula, banyak itu kan dia relatif ya. Jadi, kurang tepat. Nah, kemudian, laporan harus menggunakan bahasa yang sulit dimengerti oleh orang awam. Ini juga tidak tepat. Karena LHO juga bisa menjadi sebuah rujukan, otomatis tidak bisa ya kalau pakai bahasa yang tidak bisa dimengerti. Malah justru harus mudah dimengerti. Kemudian kalau Charlie, topik yang dibahas adalah tunggal sehingga tidak ada pelebaran pembahasan yang tidak perlu. Nah, ini bisa jadi ya, karena suatu yang khusus dan spesifik artinya hanya satu hal saja atau hanya objek itu saja. Jadi, yang dibahas benar-benar hanya sekitaran objeknya saja, tidak ada perluasannya. Oke, bisa jadi Charlie jawabannya. Lalu delta, laporan harus memuat struktur yang lengkap dari pendahuluan hingga kesimpulan. Ini bukan maksud dari bersifat khusus atau spesifik, tetapi ini lebih ke arah struktur untuk penulisan ya. Kemudian yang error. Laporan harus disajikan dengan bahasa yang indah dan puitis. Ini sudah jelas salah ya. Jadi, jawaban yang paling tepat adalah Charlie. Topik yang dibahas adalah tunggal, sehingga tidak ada pelebaran pembahasan yang tidak perlu. Oke, sepertinya soal kita juga sudah selesai ya. Nah, semoga adik-adik bisa mendapatkan materi-materinya dengan baik dan jangan lupa diulang-ulangi di rumah ya. Saya Siti Adinda Dihar, pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan sampai jumpa lagi di pertemuan berikutnya.
Dadah!